Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan P3K paruh waktu ya. Jadi kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan kategori non ASN atau honorer ya, yang dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Jadi setelah ada atau dijelaskan melalui surat edaran Menteri Pan-RB tertanggal 8 Agustus 2025 kemarin, mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung gitu ya. Mungkin teman-teman adalah tenaga non ASN yang tidak terdata atau tidak masuk database PKN tetapi hanya mengikuti seleksi CPNS. Apakah teman-teman berhak diusulkan menjadi P3K paruh waktu atau tidak? Kemudian teman-teman mungkin TMS gitu ya, tidak memenuhi syarat. Kemarin mendaftar seleksi P3K tetapi dinyatakan TMS sehingga tidak bisa mengikuti seleksi CAT. Apakah teman-teman juga bisa diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu atau tidak? Dan mungkin kategori-kategori lainnya gitu ya, yang dijelaskan atau di situ dijelaskan ada 7 kategori yang ada atau yang bisa diusulkan dan yang tidak bisa diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan mungkin dari 7 kategori ini relate gitu ya, atau sesuai dengan kategori teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal tersebut, kategori honorer atau tenaga non ASN yang bisa dan tidak bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu, kali ini kita akan coba lihat informasinya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi kali ini kita akan coba bahas ya berkaitan dengan kategori honorer yang dapat diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi mungkin dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pan-RB kemarin, teman-teman masih ada yang bingung ya. Sehingga kali ini ada Q&A-nya ya, ada question and answer atau answer-nya, pertanyaan dan jawabannya gitu ya. Jadi mulai dari pertanyaannya ya, kita coba lihat. Apakah dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu? 1. Non ASN tidak terdata atau R4 yang telah mengikuti seleksi. Kemudian 2. Non ASN tidak terdata yang telah mengikuti seleksi CPNS. 3. Non ASN yang lulus namun mengundurkan diri atau APS. 4. Non ASN yang lulus namun TMS tahap 2. 5. Non ASN yang lulus namun tidak mengisi DRH. 6. Non ASN terdata yang TMS karena memilih formasi di luar instansi. 7. Non ASN terdata yang tidak hadir seleksi. Jadi mungkin teman-teman honorer atau tenaga non ASN ada yang masuk di kategori-kategori ini ya. Jadi teman-teman bertanya-tanya nih, apakah teman-teman berhak untuk diusulkan diangkat menjadi P3K paruh waktu? Dan inilah jawabannya. Jawabannya, answernya ya, semua non ASN terdata yang telah mengikuti ujian CAT atau non ASN tidak terdata yang mengikuti ujian CAT P3K. Untuk non ASN tidak terdata tidak disebutkan pada Kemenpan 16. Jawaban aspirasi dari berbagai pihak menjadi diperkenankan. Nanti dasarnya dari penetapan kebutuhan P3K paruh waktu oleh Menpan RB. Jadi terjawab ya. Jadi pada keputusan Menteri Pan RB nomor 16 tahun 2025 hanya disebutkan honorer atau tenaga non ASN yang terdata atau masuk dalam database saja yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tetapi karena ada aspirasi, kemudian sudah disampaikan oleh Kepala BKN juga, kemudian ada keputusan Menteri Pan-RB nomor 347, sehingga diputuskan bahwa mereka bisa diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan nantinya regulasinya atau penetapan kebutuhannya itu diatur melalui penetapan kebutuhan yang dikeluarkan oleh Menteri Pan-RB gitu ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, non ASN tidak terdata atau R4 yang telah mengikuti seleksi, apakah bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu? Jawabannya ya atau bisa. Kemudian yang kedua, non ASN tidak terdata yang mengikuti seleksi CPNS. Jawabannya tidak bisa diusulkan ya. Jadi kalau teman-teman adalah tenaga non ASN yang sudah bekerja minimal 2 tahun, kemudian teman-teman tidak masuk database PKN dan kemarin di tahun 2024 teman-teman hanya mengikuti seleksi CPNS, tentunya teman-teman tidak bisa diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu kecuali teman-teman terdata atau masuk dalam database PKN. Mengikuti seleksi CPNS pun bisa diusulkan. Kemudian 3,
Non ASN yang lulus namun mengundurkan diri atau APS bisa ya, jawabannya ya, bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Non ASN yang lulus namun TMS tahap 2, jawabannya ya, TMS pasca pengolahan. Jadi bisa diusulkan juga ya. Kemudian 5, non ASN yang lulus namun tidak mengisi DRH, jawabannya tidak karena statusnya masih lulus. Jadi teman-teman yang sudah lulus seleksi P3K ya, teman-teman terutama yang tidak terdata ya sudah lulus seleksi P3K, kemudian teman-teman tidak mengisi DRH, teman-teman dianggap lulus seleksi P3K sehingga tentunya tidak berhak untuk diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Kemudian non ASN terdata yang TMS karena memilih formasi di luar instansi, tidak jika tidak mengikuti ujian CAT. Jadi walaupun teman-teman terdata, non ASN terdata yang TMS ya terdata tidak memenuhi syarat karena memilih formasi di luar instansi, teman-teman tidak berhak diusulkan menjadi P3K paruh waktu karena tentunya teman-teman tidak mengikuti seleksi CAT, tidak mengikuti seleksi CPNS maupun P3K. Kemudian terakhir, non ASN terdata yang tidak hadir seleksi, jawabannya tidak. Karena syarat utamanya adalah mengikuti seleksi P3K formasi tahun 2024. Jadi cukup jelas ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.